Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yaris Adial Fajrin SHMH selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus kelas E. Perkenalkan, nama saya Miranti Amalia Pari dengan NIM akhir 332. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan proses dan alur sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHP baru. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan 12 perubahan prosedur persidangan di KUHP baru. 1. Pembatasan panggilan saksi atau ahli. Dalam pasal 201 KUHP baru membatasi penundaan pemeriksaan saksi atau ahli hanya 2 kali. Apabila tidak hadir dengan alasan yang sah, jika pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa mendengar penjelasannya. Hal ini bertujuan mencegah sidang berlarut-larut akibat pemanggilan saksi atau ahli berulang kali. Ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHP 1981. 2. Mekanisme perdamaian. Proses perdamaian berdasarkan keadilan retroaktif kini diatur melalui pasal 204 ayat 5 hingga 204 ayat 9 KUHP baru. Berbeda dengan regulasi internal Perma nomor 1 tahun 2024, terdapat perubahan pada 9 kriteria perkara yang dapat didamaikan, beserta kondisi-kondisi yang mengecualikan upaya perdamaian. Jika tidak ada kesepakatan damai, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengakui dakwaan. Setelah itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui pemeriksaan singkat berdasarkan pasal 205 KUHP baru. 3. Pengakuan bersalah dan pengalihan ke acara singkat. Di pasal 234 KUHP baru, jika terdakwa diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan mengakui seluruh dakwaan, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan ini lalu dibuat dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan juga penuntut umum. Hakim bertugas memastikan pengakuan diberikan secara sadar dan juga sukarela, dengan terlebih dahulu menjelaskan hak yang dilepaskan serta kemungkinan pidana yang dijatuhkan, dan berwenang menolak pengakuan jika meragukan kebenarannya. Atas pengakuan ini, terdakwa memperoleh kompensasi, yaitu hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2-3 dari ancaman maksimum. Yang keempat, yaitu kesempatan memberikan pernyataan pembuka. Pasal 210 ayat 1 KUHP baru memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan juga terdakwa ataupun advokat untuk menyampaikan penjelasan singkat. Sebelum pembuktian dimulai, proses ini disebut sebagai pernyataan pembuka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut dengan opening statement karena para juri umumnya merupakan orang awam. Opening statement bertujuan untuk memberikan ringkasan perkara dan juga uraian bukti. KUHP 1981 tidak mengenal tahapan ini, sehingga sidang langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. 5. Saksi korban tidak harus diperiksa pertama. Berbeda dengan pasal 160 KUHP 1981 yang mewajibkan saksi korban diperiksa pertama. Pasal 210 ayat 3 KUHP menyerahkan penentuan urutan saksi kepada pihak yang menghadirkannya. Namun, penuntut umum tetap diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan bukti terlebih dahulu. Yang keenam, terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Pasal 210 ayat 9 KUHP baru menegaskan bahwa terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Namun, ayat 10 membuka kesempatan bagi para penuntut umum untuk menghadirkan saksi atau ahli tambahan guna menyanggah pembuktian dari pihak terdakwa. Mekanisme sanggahan ini tidak dikenal dalam KUHP 1981. Yang ketujuh adalah nilai keterangan yang dibacakan. Pasal 212 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang dibacakan dalam persidangan dapat dipertimbangkan sebagai keterangan di bawah sumpah atau janji.
Ketentuan ini berbeda dengan pasal 161 KUHP 1981 yang menyatakan bahwa keterangan tersebut disamakan nilainya secara imperatif dengan kesaksian di bawah sumpah ataupun janji dalam persidangan. Yang kedelapan, urutan bertanya diperjelas. Dalam pasal 241 KUHP menegaskan bahwa pihak yang menghadirkan saksi ataupun ahli bertanya terlebih dahulu. Kemudian pihak lawan, lalu pihak yang menghadirkan berkesempatan kembali bertanya untuk memperjelas jawaban. Hakim lalu mendapat kesempatan terakhir untuk mengklarifikasi seluruh pertanyaan sebelumnya. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah persidangan yang lebih adversarial yang memberikan peran yang lebih aktif bagi penuntut umum dan juga advokat. Yang kesembilan, tersangka atau terdakwa berhak mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam pasal 218 KUHP baru memberikan hak bagi seseorang yang diajukan bersama-sama sebagai tersangka dan juga terdakwa, meskipun perkaranya dipisah, untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam KUHP 1981, hak ini hanya diberikan kepada keluarga semenda dan sedara sampai derajat ketiga, serta pasangan suami istri walau sebelumnya telah bercerai. Dan yang ke-10 yaitu perubahan kriteria saksi tanpa sumpah ataupun janji. Dalam pasal 221 KUHP baru membatasi pemeriksaan tanpa sumpah hanya bagi anak di bawah 14 tahun, serta penyandang disabilitas mental dan juga intelektual. Usia minimum bersaksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan KUHP 1981 yang mensyaratkan anak yang belum 15 tahun dan belum kawin. Dan yang ke-11 yaitu kesempatan menyampaikan argumen penutup. Setelah seluruh pihak selesai menyajikan alat buktinya, dalam pasal 231 KUHP membuka kesempatan bagi penuntut umum dan juga advokat untuk menyampaikan keterangan lisan. Keterangan ini bertujuan untuk menjelaskan kembali bukti yang mendukung pendapat mereka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut closing statement. Dalam proses ini, para pihak tidak boleh mengemukakan informasi baru, melainkan hanya terbatas membahas bukti yang sebelumnya telah diajukan. Closing statement bertujuan untuk merangkum bukti-bukti penting serta meyakinkan hakim. Setelah para pihak menyampaikan argumen penutup, hakim akan menyatakan pemeriksaan itu selesai. Dan yang ke-12 yaitu alat bukti diperluas. Dalam pasal 235 KUHP baru menambahkan alat bukti baru berupa barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang sah untuk kepentingan pembuktian. Seluruh alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Jika hakim menyatakan suatu bukti tidak autentik atau tidak diperoleh secara hukum, maka bukti tersebut dikecualikan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dan yang berikutnya saya akan menampilkan prosedur acara pemeriksaan biasa dalam KUHP baru. Yang di sini terdapat sebuah tabel yang berisi ada prosedur, dasar hukum, dan juga keterangan. Dan yang di nomor 1 yaitu ada penetapan hari sidang, dasar hukumnya pasal 200 KUHP baru, keterangannya terdakwa dan saksi wajib menerima panggilan paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan sidang, yaitu prosedurnya hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Dasar hukumnya dalam pasal 202 ayat 2, keterangannya kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak. Dan yang ketiga yaitu memeriksa identitas terdakwa, serta mengingatkan agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang. Dasar hukumnya
pasal 204 ayat 1 dengan keterangan dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun saat tengah berlangsung, sidang dapat ditetapkan secara elektronik dalam pasal 204 ayat 2. Dan yang keempat yaitu PU membacakan surat dakwaan. Hakim lalu menyatakan apakah terdakwa mengerti. Dasar hukumnya dalam 204 ayat 3. Keterangannya 1. Jika terdakwa tidak mengerti isi surat dakwaan, PU atas permintaan hakim wajib memberi penjelasan yang diperlukan sesuai pasal 204 ayat 4. 2. Penunjukan advokat jika terdakwa diancam dengan penjara 5 tahun dan tidak mampu, atau penjara 15 tahun atau seumur hidup ataupun mati. Dan yang kelima, hakim menanyakan apakah terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan. Dan dalam dasar hukumnya pasal 206 KUHP baru, keterangannya PU memiliki hak mengajukan pendapat, setelah itu hakim menjatuhkan putusan. Yang keenam, jika dakwaan bukan A, tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara 5 tahun, B. Tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, dan keasusilaan. C. Tindak pidana terorisme. D. Tindak pidana kekerasan seksual. E. Tindak pidana korupsi. F. Tindak pidana terhadap nyawa orang. G. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. H. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. I. Tindak pidana narkotika, kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Dalam dasar hukumnya pasal 80, pasal 204 ayat 5, pasal ayat 6, ayat 7 junto Sema nomor 1 tahun 2026, dan keterangannya yaitu syarat perdamaian. A. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. B. Telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh terdakwa. C. Tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan juga terdakwa. D. Tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3, 500 juta, atau pidana penjara paling lama 5 tahun. E. Bukan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Jika kesepakatan damai dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman. Yang berikutnya, mekanisme pengakuan bersalah pasal 205. Yang ketujuh, yaitu jika antara korban tidak mau berdamai atau terdakwa tidak mau berdamai, tercapai kesepakatan perdamaian, hakim bertanya apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan. Dalam dasar hukumnya yaitu pasal 205 junto Sema nomor 1 tahun 2026. Dalam keterangan, jika terdakwa bersedia mengaku, hakim wajib memeriksa pengakuan dengan mempertimbangkan yaitu A. Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan. B. Terdakwa didampingi advokat selama pemeriksaan penyidik. C. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut. D. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama penyidikan dan penuntutan. E. Pengakuan terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan penyiksaan baik secara fisik ataupun psikis.
Dan F. Hal lain yang dipandang perlu oleh hakim. Jika memperoleh keyakinan seluruh kriteria di atas terpenuhi, hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Jika terdakwa tidak mengakui dakwaan atau hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, kompensasi bagi terdakwa yang mengaku, dan dipenjara paling lama 3 tahun dalam pasal 257 ayat 5. Yang selanjutnya, mekanisme pengakuan bersalah pasal 234. Yang kedelapan, setelah pembacaan dakwaan, jika terdakwa yang diancam dengan penjara lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun dan mengaku bersalah, PU dapat mengusulkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Dalam dasar hukumnya pasal 234 Junto Sema nomor 1 tahun 2026. Dalam keterangannya, pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan PU. Hakim wajib A. memberitahu terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan. B. memberitahu terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan. Dan C. menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela. Hakim dapat menolak pengakuan jika meragukan kebenaran pengakuan. Dan penjatuhan pidana tidak boleh melebihi 2-3 dari maksimum dakwaan. Yang berikutnya, pembuktian acara biasa. Jika PU tidak mengusulkan peralihan ke acara singkat, hakim menolak pengakuan bersalah atau terdakwa tidak mengaku. Yang kesembilan di sini yaitu PU dan terdakwa atau advokat diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat tentang bukti dan saksi yang akan diajukan, yaitu opening statement. Dalam dasar hukumnya yaitu 210 ayat 1. Dalam keterangan, kesempatan pertama memberikan penjelasan diberikan kepada PU, kemudian terdakwa atau advokat. Yang ke-10, PU mengajukan saksi, ahli, dan juga bukti terlebih dahulu. Dalam dasar hukumnya, pasal 210 ayat 3 dan ayat 11. Keterangannya, urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Saksi korban tidak wajib diperiksa pertama. Kesempatan untuk memanggil saksi ataupun ahli hanya batas 2 kali. Pasal 201, jika tidak hadir dengan alasan yang sah, maka saksi ahli meringankan di luar berkas dapat didengarkan dengan persetujuan hakim. Yang ke-11 yaitu hakim memeriksa identitas dan menanyakan apakah saksi atau ahli mengenal terdakwa, hubungan keluarga, atau serta hubungan kerja. Dalam dasar hukumnya yaitu pasal 210 ayat 6 dan ayat 7 serta pasal 218 dan juga pasal 221. Keterangannya yaitu perubahan kriteria usia tanpa sumpah, yaitu anak di bawah 14 tahun. Tersangka atau terdakwa di perkara yang sama walaupun di split kini berhak mengundurkan diri. Keterangan saksi keluarga dalam perkara kesusilaan sesuai Undang-Undang TPKS tidak perlu persetujuan terdakwa. Yang ke-12, hakim mengambil sumpah atau janji sebelum saksi atau ahli bersaksi. Dalam dasar hukumnya pasal 210 ayat 12, jika saksi A meninggal dunia atau karena halangan yang sah, B.
jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau C, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Keterangan di BAP dapat dibacakan dalam pasal 212. Dan yang ke-13, urutan bertanya: 1. Pihak yang menghadirkan saksi atau ahli. 2. Pihak lawan. 3. Pihak yang menghadirkan saksi atau ahli. 4. Hakim. Dalam dasar hukumnya, dalam pasal 214, keterangannya ilustrasi dari PU, advokat, PU, hakim. Hakim berwenang menolak pertanyaan yang tidak relevan dan menjerat dengan menyebutkan alasannya. Untuk nomor 14, yang ke-14, PU memperlihatkan seluruh alat bukti kepada terdakwa dan saksi, serta membacakan atau memperlihatkan suatu surat atau BA. Dan dalam dasar hukumnya yaitu pasal 216. Yang ke-15 yaitu setelah pembuktian PU selesai, hakim memerintahkan PU memanggil saksi atau ahli dari pihak terdakwa ataupun advokat yang telah disetujui oleh hakim. Dalam pasal 210 ayat 5, PU adalah jaksa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, termasuk memanggil saksi atau ahli dari pihak terdakwa ataupun advokat. Dan yang ke-16, pemeriksaan bukti, ahli, saksi dari pihak terdakwa ataupun advokat. Dasar hukumnya dalam pasal 210 ayat 8. Dan yang ke-17, terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Dalam dasar hukumnya pasal 210 ayat 9. Yang ke-18, setelah pemeriksaan terdakwa, PU dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari terdakwa ataupun advokat selama persidangan. Di dasar hukumnya yaitu dalam pasal 210 ayat 10. Keterangannya urutan pemeriksaan yaitu bukti PU, acar, advokat, pemeriksaan terdakwa, dan kemudian bukti sanggahan PU atau rebutal. Dan yang ke-19 yaitu setelah mengajukan bukti, PU dan terdakwa atau advokat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti selama persidangan dan mendukung pendapat mereka. Dalam dasar hukum pasal 231 ayat 1. Dan yang kemudian yaitu pemeriksaan selesai. 20. Hakim menyatakan pemeriksaan. Dalam dasar hukumnya yaitu pasal 231 ayat 2. 21. Tuntutan PU, dasar hukumnya 231 ayat 3. 22. Pembelaan terdakwa atau advokat, dasar hukumnya 231 ayat 3 juga. 23. Yaitu jawaban PU atas pembelaan. Dalam dasar hukumnya yaitu 231 ayat 3 juga. Dan yang 24 yaitu tanggapan terdakwa atau advokat selalu paling akhir. Dalam dasar hukum pasal 231 ayat 3. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ditutup. Nomor 25, hakim menyatakan pemeriksaan ditutup. Dasar hukumnya pasal 231 ayat 5. Nomor 26, dalam keadaan tertentu hakim dapat kembali membuka pemeriksaan. Dalam dasar hukum pasal 232 ayat 1. Keterangannya yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 109K/KR/1965
Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan kembali untuk mengajukan tuntutan dan pembelaan baru. Nomor 2 yang selanjutnya musyawarah. Nomor 27 musyawarah. Dalam dasar hukumnya pasal 232 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Keterangannya dapat dengan cara diskors atau ditunda di hari lain. Dan selanjutnya yaitu putusan. Nomor 28 adalah putusan dan dasar hukumnya adalah pasal 244. Catatannya, dalam bentuk dakwaan subsidiaritas atau alternatif, apabila salah satu dakwaannya ancaman pidananya paling lama 5 tahun, maka tetap dapat diupayakan mekanisme keadilan retroaktif. Namun, apabila bentuk dakwaannya kumulatif atau kombinasi yang mengandung kumulatif, maka tidak dapat ditempuh keadilan retroaktif sehubungan dengan sel absorpsi. Jika melebihi ancaman 5 tahun, mekanisme peralihan acara biasa ke acara singkat, yaitu yang pertama dicatat dalam berita acara, yang kedua tidak ada penetapan hakim baru maupun perubahan nomor perkara, yang ketiga perubahan susunan majelis sampai hakim tunggal sampai hakim anggota 2, kewenangan penahanan dilanjutkan oleh hakim tunggal, dan yang berikutnya yaitu hakim tunggal tetap membuat putusan.